Puji nama Tuhan Bapak Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Haleluya. Mari berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya mengucapkan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sama-sama kita memulai tahun yang baru ini dengan banyak menyembah Tuhan. Kita memulai tahun yang baru ini dengan banyak mengucap syukur. Berterima kasih buat segala kemurahan yang sudah Tuhan boleh berikan bagi setiap kita. Mari saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama satukan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kasih, rahmat dan anugerah yang sudah Tuhan curahkan, limpahkan atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih buat kekuatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh melewati tahun yang lalu. Kami boleh memasuki tahun yang baru ini Tuhan dengan penuh perlindungan, penyertaan, kebaikan, bahkan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dan sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Jehovah Jireh, Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang akan menyediakan seluruhnya atas setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami sungguh-sungguh sangat percaya Tuhan. Ketika kami datang menyembah Engkau Tuhan Yesus. Ketika kami datang tersungkur di hadapan-Mu. Kuasa-Mu Engkau akan nyatakan bagi setiap kami. Sehingga kami tahu Tuhan Yesus. Setiap yang sakit disembuhkan. Setiap yang susah Engkau hiburkan. Dan kami percaya Tuhan Yesus yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Berkati berkelimpahan. Bahkan setiap yang berputus asa Tuhan kami tahu yakin percaya ada pengharapan yang penuh daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami siap meninggikan, kami siap menyembah Engkau Tuhan Yesus Allah dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan setiap kita yang siap untuk diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Berikan sorak-sorak kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan untuk Bapak Saudara duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, sambil kedua tanganmu terangkat buat Tuhan, sama-sama kita berkata, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari jemaat Tuhan, sambil tanganmu terangkat buat Tuhan, sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya
setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saya rindu biar wanita saja angkat pujian ini. Mari sama-sama kita berkata, ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Mari gantian, biar bapak-bapak saja yang nyatakan pujian ini. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama kita nyatakan, mari dengan imanmu kau menyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari dengan imanmu katakan, ku punya Tuhan yang Besar benar, Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
kami punya Allah yang dahsyat. Yang kami tahu kami pula Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Kau Allah Jehovah Jireh. Kau Allah yang menyediakan ya Tuhan. Kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa. Mari jemaat Tuhan saja untuk bangkit berdiri, katakan. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Biar kami menjadi iman percaya kami Tuhan. Ku terima sekarang kemenangannya. Kami punya Engkau, punya Tuhan yang besar, Engkau Allah yang besar dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku Sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari terima kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kuasa Tuhan pagi hari ini Bapak Saudara. kami sembah. Kami terima kuasa-Mu, Bapa. kami terima dengan iman. Kami menyatakan Engkau sungguh ajaib Tuhan, besar perbuatan-Mu. Haleluya.
Yesus Tuhan Allah, dengan kekuatan kami tidak mampu menjalani tahun yang baru ini. Bapa, dengan kekuatan kami sangat-sangat terbatas. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini, Tuhan. Kau yang membawa kami masuk di tahun 2023 ini. Kaulah yang terbesar. Kekuatan-Mu lah yang terbesar, Tuhan. Kalau tahun-tahun lalu Kau beserta dengan kami tidak mau percaya akan kata-kata orang yang berkata tahun depan masa kesukaran. Kami dengan iman mau berkata, Yesus yang ada di dalam keluarga kami, Yesus yang ada di dalam bisnis kami, Yesus yang ada di dalam diri kami, itulah Yesus yang terlebih besar. Berikan kemuliaan. Lebih lagi saudara, dengan iman kami mau nyatakan Kau besar. Oh, Kau besar. Yes, Tuhan. Pagi ini dengan iman saudara, angkat hatimu, bawa keluargamu. Bapak-bapak bawa keluargamu, bawa anak-anakmu, bawa hidupmu. Yesus terlebih besar. Nyanyikan dengan iman saudara. Yesus terlebih besar. Lagi nyatakan Di dalamku. kita bukan orang-orang yang takut saudara. Di dalamku. Kita adalah orang-orang yang melangkah dengan iman. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih Kami mau terima kuasa-Mu Bapa. di dalamku selamanya. Yesus terlebih besar. Nyanyikan dengan iman-Mu. Yesus terlebih besar. Kami bukan siapa-siapa, tapi bersama Yesus. Yes. Oh, Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus Terlebih besar di dalamku selamanya. Yang terbesar di dalamku selamanya bersamaku. 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 Lebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar. Dengan iman katakan Di dalamku
kami sedang melihat Yesus yang besar ada bersama dengan kami. Awali tahun, jangan lihat masalah yang besar, saudara. Kita sepakat mau jalan dengan Tuhan tahun ini. Amin. Kalau kau datang dengan keluargamu, bisakah kau saling bergandengan tangan dengan anak-anakmu sampai saat ini? Bapak-bapak, bisakah kau gandeng tangan istrimu? Bisakah kau gandeng tangan anak-anakmu? Ayo mari kita saling bergandengan tangan pagi ini. Gandeng dengan kekuatan Allah untuk kau melangkah maju ke depan. Gandeng keluargamu bapak-bapak dengan imanmu. Dengan imanmu angkat keluargamu. Sama-sama kita mau nyatakan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama. Dia mau bersama keluargamu, saudara. Dia mau bersama anak-anakmu. Ku tak gentar, Allah Immanuel. Allahku bersama Yes. kami. Oh, Tuhan yang bersama kami minta Tuhan. berjalan Kami tidak berdaya untuk melangkah Tuhan. kami. Tapi kami minta Tuhan. Pegang Pegang Tuhan. Kau bersama kami. Tuhan yang Bersama kami berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, Aku bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Saya suka kata-kata ini. Berjalan Yes. tanganku yang Tanganmu pegang hidup. dan jangan lepaskanku Tuhan. Kau bersama bersama Kami berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. lagi dengan imanmu. Tuhan bersama kami. Berjalan bersama kami. Pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidup, kau bersama kami. Lagi dengan iman. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama Berapa banyak kau yang yakin? kami. Berikan kemuliaan bagi Allah Immanuel. Dengan kemuliaan, dengan hormat, dengan pengagungan. Sorak-sorai bagi Allah kita. Kasih Tuhan, kita ingin bersorak
untuk Tuhan kita, amin. Dengan iman kita menyatakan bahwa di tahun ini, dengan iman kita, denganmu Tuhan, ada kemenangan demi kemenangan yang kami dapatkan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama jemaat Tuhan dengan saya bernyanyi, katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu haleluya, bagiku senang denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari semua Tuhan serukan, kata, pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Nyatakan, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari jemaat Petra saja nyanyikan pujian ini. Akan Engkau pegang hidup kami Tuhan. Ini iman kami sepenuh. Haleluya. Lebih lagi jemaat Petra, katakan, Yesus Kaulah berkuasa. Semuanya hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan kami, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita, yuk. Kami yakin dan percaya Tuhan, ada kemenangan demi kemenangan di tahun ini. Haleluya. Yes. Jemaat Tuhan, mari bersorak untuk Tuhan. Kita katakan haleluya. Semuanya lebih lagi. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Sekali lagi, Yesus Kaulah Raja, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yuk, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
memuji Tuhan, amin. Dengan nyanyian kami bawa pujian kepada Tuhan. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Yeay. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu. Mari semua Tuhan sama-sama katakan. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Dengan iman, gunung batu Kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Lebih lagi, ajaib heran, Raja perkasa. Yo, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Katakan segala raja. Lebih lagi bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari bisa jemaat Tuhan katakan lebih lagi. Satu nama yang besar. Satu. nama yang besar, Hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan kami. kekuatan hanyalah nama-Mu. Yes, dengan iman lebih lagi. Tak kuasa-Mu. Sungguh Engkaulah yang ajaib. 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 Boleh lambaikan tangannya untuk Tuhan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Lebih lagi kami. Mari jemaat Tuhan, jemaat Petra, angkat tanganmu untuk Tuhan kita. Bawa nyanyian kemenangan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Tangan, yes. Sorakan, terpujilah. Lebih lagi jemaat Tuhan. Kami pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Serukan segala raja. Haleluya. Terima kasih Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Terpujilah nama-Mu dulu, sekarang, sampai selamanya. Dengan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Jadikan tahun ini adalah doa buat kita. Jadikan tahun ini apapun persoalan hidup kita, musim apapun, bawa di dalam doa. Kita mau berseru kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah tempat ternyaman di dunia ini. Tidak ada jalan lain. Terima kasih Tuhan. Sebab pada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Amin Tuhan. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Kita mau panggil namanya. Ku berseru Yesus.
tunaikan pujian ini. Katakan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Benar Tuhan, kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Kami mau berseru Tuhan, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Amin Tuhan. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari lebih sungguh-sungguh lagi naikkan pujian ini, panggil namanya. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Kami panggilkan Tuhan. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku Tuhan, segala perkaraku ku serahkan padamu. Sekali lagi dengan iman katakan, segala perkaraku Tuhan, segala perkaraku ku serahkan padamu. Tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk ditanggulangi oleh Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Bahkan langit dan bumi pun Dia sanggup untuk jungkir balikan. Tetapi ada hal yang lebih penting dari semua yang kita takuti, yaitu adalah kebenaran. Karena hanya kebenaran yang kita imani, kita percayai akan memberikan kebebasan, kemerdekaan dalam hidup kita. Hari ini kami berkumpul Bapa. Ini adalah momen awal tahun ini untuk kami merasakan kasih Tuhan, cinta Tuhan. Tahun yang lalu terlalu banyak keindahan,
Ada banyak bahkan air mata. Ada banyak keluhan, ada banyak pergumulan, ada banyak kebahagiaan. Setiap kami mengalami hal yang berbeda-beda. Demikian tahun ini, setiap kami pasti akan mengalami hal yang berbeda-beda. Akan tetap ada air mata, akan tetap ada tekanan hidup, akan ada tetap persoalan yang berat. Tetapi yang kami tahu, Allah kami ada di dalam segala sesuatunya. Terima kasih, hari ini kami berkumpul dan meninggikan nama Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biar kiranya semua pujian dan penyembahan kami itu menyenangkan hati-Mu. Mari dudukkan kami di dalam hadirat-Mu. Dan karuniakan sesuatu yang membuat kami tetap teguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami percaya Engkau ada di tengah kami. Mari urapi setiap tanah hati kami. Urapi firman-Mu, Engkau yang mengaruniakan firman ini itu kami dengar hari ini. Biar Tuhan sendiri, biar Roh Kudus yang berbicara kepada hamba-Mu untuk kami semuanya. Supaya kami mengerti bagian yang kami harus kerjakan. Supaya kami tetap seperti yang Tuhan harapkan. Bersyukur, berterima kasih. Biar hikmat, ilustrasi, pemahaman daripada Tuhan membuat kami bisa mendengarkan isi hati-Mu hari ini. Terpujilah Tuhan, setiap kami yang siap akan dimerdekakan oleh firman-Mu. Mari Roh Kudus bersama dengan hamba-Mu sampaikan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Dan yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Shalom saudara. Ya, saya pribadi dan mewakili keluarga saya bersama dengan Jemaat Pelolo menyampaikan selamat Natal. Kita sudah tinggalkan tahun yang lama dan kita masuk dalam tahun yang baru. Ya, setiap tahun kita akan dibawa dalam masalah yang berbeda. Setiap saat, setiap waktu yang kita hadapi, kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang berbeda. Ya, bahkan saudara kasih Tuhan, sepanjang pertengahan tahun kemarin ada banyak nubuatan-nubuatan mengenai tahun 2023. Dan seorang hamba yang sangat fenomenal itu berbicara buat Indonesia persis sama seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden. Kalau saya ingat beberapa bulan yang lalu saya menayangkan sebuah tayangan bagaimana Bapak Presiden kita menyatakan apa yang akan terjadi di tahun 2023 itu masih gelap katanya seperti itu. Ya. Dan seorang hamba Tuhan saya nggak perlu sebut namanya, dia nubuatannya buat saya nggak pernah melenceng sebagai Tuhan, selalu benar yang dia sampaikan, ya. Dia berkata bahwa tahun depan itu tahun yang gelap juga, ya. Bahkan seorang kasih Tuhan, ketika saya buka media sosial, saya tiba-tiba melihat sebuah postingan, saya lupa di grup mana, seorang indigo juga ngomong seperti itu, ya. Bahkan peramal juga ikut ramai ngomong yang sama. Saya bilang begini. Ya, iblis itu cuma suka niru-niru. Iblis itu cuma suka ikut-ikutan. Ya, firman Tuhan selalu duluan, kemudian dia mulai nongol belakangan, dia juga ngomong hal yang sama. Supaya apa? Orang yang tetap mempercayai hal yang gaib, orang yang tetap mempercayai hal yang seperti peramal-peramal, ya seperti itu tetap akan ada orang yang percaya. Tapi buat kita, satu-satunya yang kita harus percaya hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin? Ya. Bisa kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita? Ya, nah seorang kasih Tuhan, seorang induk berkata seperti ini. Saya melihat Indonesia dan saya melihat pulau-pulau. Bukan Sumatera, bukan Jawa, bukan Kalimantan. Yang dia lihat malah Sulawesi yang dalam keadaan berbahaya. Dia lihat Manado yang sedang dalam bahaya. Dia lihat air yang naik di beberapa kota-kota kecil, termasuk Makassar, dia bilang seperti itu. Dan ternyata Desember, Makassar itu sudah dilanda banjir. Sampai hari ini, saya telepon orang tua saya di Makassar, masih banjir. Ya, kemarin sudah mulai reda, sore hujan badai lagi. Saudara kasih Tuhan, tapi saya mau bilang apapun yang sedang terjadi, itu tidak harus membuat kita takut. Amin? Ya, saya hanya ingatkan kepada saudara, ketika kita terhitung di hadapan Tuhan, kita menjadi orang pilihan, maka kita akan selalu diprioritaskan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iya. Ketika Tuhan sudah sepakat, bukan sepakat, sudah
menentukan bahwa orang Israel adalah orang pilihan Tuhan, selamanya orang Israel akan menjadi pilihan Tuhan. Amin. Dan saudara kasih Tuhan, ketika bangsa Israel itu ada dalam perbudakan selama 400 tahun lamanya, menjelang Musa datang memberitahu tentang siapa Allah kepada mereka, maka mulai saat itu terjadi pemisahan. Saudara tahu bahwa ketika Tula diturunkan di tanah Mesir, Goshen itu tetap menjadi daerah yang dipertimbangkan Tuhan untuk tidak terima kutuk. Artinya bahwa di daerah di mana ada orang percaya yang tetap berharap kepada Tuhan, apa yang terjadi kepada dunia ini tidak akan menimpanya. Yang setuju katakan amin. Ya, karena itu apapun yang dunia katakan tentang tahun ini, itu sesuatu yang bukan harus menakutkan kita. Sesuatu yang tidak membuat kita harus gemetar. Karena apa? Tula yang terjadi di Mesir itu tidak melanda Goshen di mana ada umat pilihan Allah berada di sana. Rumah tangga saudara, bahtera rumah saudara, gereja kita, kalau kita tetap berada pada pilihan Tuhan, maka apa yang terjadi di Goshen itu terjadi kepada kita. Amin? Iya. Persoalannya kita masih mau berpegang teguh kepada Tuhan atau tidak? Masih konsisten kita pada pilihan Tuhan menjadikan kita umat pilihan Allah atau tidak? Sebab ternyata saudara Tuhan, bangsa Israel yang di Goshen diselamatkan dari tulah yang diturunkan di tanah Mesir. Tapi mereka ketika masuk dalam padang gurun, mereka tidak bisa selamat dari padang gurun itu. Alkitab justru mencatat mereka semua mati di padang gurun. Kenapa? Karena mereka tidak konsisten dengan pemilihan Tuhan atas kehidupan mereka. Jadi yang pertama, yang paling utama yang harus kita pikirkan adalah konsistenlah kepada apa yang saudara pilih di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berhenti dalam hal seperti ini. Tuhan selalu konsisten kepada kita. Ketika dia memilih kita, maka tidak akan berubah pilihan itu. Amin saudara? Iya. Hari ini kita mengerti bahwa bapak orang percaya, bapak orang beriman itu adalah Abraham. Tapi kita kenal sebelumnya bahwa Abraham adalah penyembah berhala. Abraham adalah orang yang tidak dihitung Tuhan. Tetapi kemudian ketika dia pilih dan direspon apa yang menjadi pilihan atas hidupnya, maka ketika dia konsisten dalam pilihan Tuhan itu, kita tahu juga di dalam pemilihan dia masih jatuh bangun. Dia juga berbuat salah di hadapan Tuhan. Ini sebuah gambaran bahwa sekalipun kita orang pilihan Tuhan, itu bukan jaminan bahwa kita tidak bisa jatuh. Sekalipun kita umat pilihan Allah, itu bukan jaminan bahwa kita tidak bisa melakukan kesalahan. Bahwa ternyata Abraham sekalipun ketika dia dipilih menjadi bapak yang cikal bakal berdirinya umat pilihan Allah, saudara kasih Tuhan, dia berbuat salah. Bahkan jauh sebelumnya dia bukan orang yang percaya Tuhan. Tapi ketika Tuhan menetapkan pilihan Tuhan atas dirinya, dan dia konsisten dengan apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupannya, itu yang membuat dia tetap ada dalam penentuan Tuhan. Saudara mau seperti itu? Amin. Kita tahu bahwa Yesus itu lahir dari keturunan Raja Daud. Sehingga Alkitab berkata Yesus adalah anak Daud. Siapa yang gak tahu Daud? Orang yang paling banyak istri. Orang yang banyak istri. Siapa yang gak tahu kesalahan dosa dan dosa Daud? Tapi Tuhan gak perhitungkan kesalahan itu ketika dia kembali konsisten di hadapan Tuhan. Ketika dia kembali konsisten terhadap apa yang Tuhan pilih atas hidupnya. Jadi konsistenlah atas apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ya, bahkan seorang kasih Tuhan dari dalam kandungan Simson sudah dikatakan nasir Allah. Dari dalam kandungan sudah dikatakan dia adalah nasir Allah. Siapa yang gak tahu Simson? Kalau saudara gak tahu cerita Simson, boleh keluar hari ini. Simson itu seorang kasih Tuhan penjahat di mata Tuhan. Sangat besar kejahatannya. Dan karena kejahatannya, karena dosanya, matanya harus dibutakan. Dan dia harus dibelenggu, dia harus mengerjakan apa yang tidak pantas itu dia kerjakan sebagai nasir Allah. Tapi kemudian dia mengerjakan apa yang harus dikerjakan oleh binatang. Artinya, kalau Anda dalam pilihan Tuhan, tapi saudara berubah konsisten di hadapan Tuhan, apa yang tidak pantas untuk saudara terima, apa yang tidak seharusnya kita terima, itu bisa kita terima. Amin. Tapi Alkitab mencatat dia adalah pahlawan iman. Karena apa? Di akhir hayatnya berbeda kemenangan yang dia peroleh ketika dia masih kuat, dia masih ada dalam konsisten Allah. Justru di akhir hayatnya saudara Tuhan, dia membunuh banyak musuh lebih besar daripada ketika dia masih menjadi seorang pahlawan. Kenapa? Karena dia mau kembali konsisten kepada pilihan Tuhan. Artinya setiap kita harus ada dalam konsistensi pilihan Tuhan atas kehidupan kita.
Kita nggak boleh keluar dari jalur itu. Yang setuju katakan amin. Karena kalau kita keluar dari situ, maka hidup kita ada di dalam posisi yang berbahaya. Kita nggak mau ada yang bahaya dalam kehidupan kita. Sekalipun ada bahaya datang kepada kita, sekalipun ada badai yang datang kepada kita, Alkitab berkata bahwa ketika badai datang di kehidupan para murid, Yesus ada di tengah mereka dan Yesus menghilangkan badai itu. Seberat apapun badainya, saudara Tuhan. Kalau kita konsisten kepada Tuhan, maka sebesar apapun badai itu akan rendah. Karena yang bisa meredahkannya ada di tengah kehidupan kita. Ya, jadi itu permulaan pagi hari ini untuk kita nggak takut menjalani kehidupan tahun ini. Baik, kita buka ayat Alkitab kita. 1 Petrus 2 ayat 9. Ya. Oke. Kita baca ayat ini dulu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terus, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Terus, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Oke, kita sampai sama ayat 10 saja. Ya, perhatikan saudara Tuhan. Tolong jadi relay jauh-jauh pada pembacaan pertama. Ya, 1 Petrus 2:9. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kita sepakat. Awalnya yang disebut bangsa yang terpilih itu hanya orang Israel. Amin. Tapi ayat ini disampaikan untuk orang yang dilayani di luar Israel. Firman ini disampaikan bukan orang Israel. Catatan saya seperti ini. Hari ini saudara Tuhan, kita sama dengan orang yang menerima firman di dalam ayat ini. Petrus berkata kepada orang yang dilayani di luar orang Yahudi, di luar orang Kristen, orang percaya, orang pilihan Allah. Kamu dulu bukan orang yang disayang. Kamu dulu bukan orang yang dihitung. Tapi hari ini engkau tergolong orang yang dipilih Tuhan. Ayat ini berkata bahwa saudara Tuhan, dulu ada orang yang tidak dihitung. Dulu ada orang yang tidak menjadi bagian rencana Allah. Tetapi kemudian masuk dalam rencana Allah. Tetapi kemudian masuk dalam umat pilihan Allah. Pertanyaannya, bagaimana kemudian kita bisa menjadi umat Allah? Nah, ada satu tudingan. Kalau saudara ya orang yang rajin ikut dalam media sosial yang seputar pertanyaan orang sebelah saudara kita kepada umat Kristen, ada pernyataan yang sangat kalau kita nggak bisa jawab itu membahayakan kita. Perhatikan ya. Kekristenan perjanjian lama nggak pernah catat. Artinya pengikut Kristus itu nggak dicatat di dalam Alkitab. Kenapa ada pernyataan seperti itu? Karena memang Tuhan Yesus hanya datang untuk orang Israel yang terhilang. Karena itu ada tudingan seperti ini. Kita ini siapa? Kita orang Kristen siapa? Orang yang mempelajari Alkitab itu tahu persis bahwa Yesus datang itu hanya untuk orang Israel yang terhilang. Tetapi kemudian kenapa ayat tadi yang kemudian mengatakan kamu menjadi umat pilihan, itu yang harus jadi pertanyaan kita. Dari mana itu muncul itu? Orang-orang seperti kita ini disebut sebagai umat pilihan. Padahal Alkitab mencatat Yesus datang untuk orang yang terhilang dari bangsa Israel. Mari kita buka ayat ini. Matius 15. Ya, saudara perhatikan ayat 24.
Ini percakapan antara perempuan Kanaan bersama Yesus. Ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang terhilang dari umat Israel. Perhatikan baik-baik ayat ini. Dan saudara sandingkan dengan ayat yang kita baca. 1 Petrus 2 ayat 9 tadi. Kita menjadi umat pilihan Allah. Tapi Yesus sendiri ngomong kepada perempuan Kanaan yang datang kepadanya. Yang datang mengadukan nasib anaknya. Anak saya menderita, anak saya sakit dan butuh pertolongan. Yesus bilang, aku datang hanya untuk orang Israel yang terhilang. Ini ayat ini sangat konsisten bahwa benar Yesus itu hanya datang untuk orang Yahudi, orang pilihan Allah. Tetapi kenapa kemudian saudara kasih Tuhan terbentuk yang namanya kekristenan yang kemudian disebut sebagai umat perjanjian baru, yang kemudian disebut sebagai pengikut Kristus, yang kemudian disebut sebagai umat Allah perjanjian baru. Sementara kita berkata Yesus ngomong, saya datang buat orang Israel yang terhilang. Orang Kanaan tidak dihitung. Apalagi kita. Apalagi semua bangsa gak terhitung awalnya. Tapi dari mana awalnya kemudian kita ada menjadi umat pilihan yang baru di hadapan Tuhan. Itu harus jadi pemikiran kita. Itu harus jadi pertanyaan dalam hidup kita supaya kita bisa memberi penjelasan kepada orang lain. Karena orang di luar kita hanya tahu Yesus, Isa hanya datang untuk orang Israel. Mari kita buka ayat ini. 1 Yohanes. 1 ayat 1. Nah, Yohanes 1, bukan 1 Yohanes. Yohanes 1. Ayat 10 mulai. Firman Tuhan berkata, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Pertanyaan saya, siapa milik kepunyaannya? Orang Israel. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara sandingkan dengan Roma 11. Roma 11 ayat 15, tolong dibuka cepat. Ya. Ya. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati terus? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Kita kembali kepada 15. Bagian A, sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia. Saudara nangkap sesuatu di sini? Penolakan bangsa Israel kepada Yesus, itu yang menjadikan dampak buat bangsa-bangsa. Jadi artinya saudara kasih Tuhan, kita ini hanya dampak dari sebuah penolakan bangsa Israel. Kita ini hanya akibat daripada sebuah penolakan umat pilihan. Dan itu artinya kita nggak bisa membesarkan diri di atas umat pilihan. Karena itu jelas dikatakan jangan sampai kau ganggu orang pilihan. Siapa yang mengutukmu akan dikutuk. Tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan. Karena apa? Kita ini hanya dampak dari sebuah penolakan. Ketika umat pilihan itu menolak sang juru selamat. Ketika umat pilihan itu menolak Yesus sebagai Mesias. Anak Allah. Penyelamat bangsa Israel. Apakah mereka tidak tahu tentang Mesias? Mereka tahu. Alkitab mencatat bahwa ketika orang Majus itu datang memberitakan kepada Herodes. Ini orang Majus bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang lahir itu? Apa yang dilakukan oleh Herodes? Herodes kemudian mengumpulkan tokoh-tokoh agama Yahudi. Herodes kemudian mengumpulkan ahli-ahli Taurat. Orang Farisi dan bertanya kepada mereka, di mana Raja Israel akan lahir itu? Mereka mengatakan di Efrata. Di Yerusalem. Lahir Raja itu. Artinya saudara kasih Tuhan.
Mereka tahu nubuatan tentang raja yang akan lahir. Mereka tahu akan kedatangan Mesias. Cuman karena perbedaan pemikiran, maka mereka menolak Yesus. Yesus harus lahir di kandang domba. Buat mereka enggak seperti itu cara lahirnya raja. Yesus lahirnya di tempat yang tidak layak. Harusnya layak, raja itu lahirnya di tempat yang layak, yang pantas. Harusnya Yesus itu tidak lahir dari kalangan orang yang tidak terpandang. Dari orang yang tidak punya kasta. Seperti tukang kayu. Sehingga mereka menolak Yesus. Karena itu kita mencatat ketika Yesus melakukan mujizat di tempatnya sendiri. Dia tertolak di situ. Dan Yesus berperkataan, nabi ditolak dari tanah asalnya sendiri. Yesus tertolak. Yesus gak diterima oleh umat pilihan. Padahal Yesus berkata, aku datang kepada milik kepunyaanku. Aku datang buat umat pilihanku. Dan Rasul Paulus berkata, karena ada penolakan itu, maka bangsa-bangsa menerima anugerah. Jadi kita ini saudara kasih Tuhan, hanya dampak dari sebuah penolakan bangsa pilihan. Kita ini istilahnya dampak tampiasnya gara-gara umat pilihan nolak Yesus, nolak Mesias, nolak Tuhan yang datang sebagai juru selamat itu. Maka dampaknya adalah kita yang dulunya gak disayang, yang dulunya gak dihitung, harus masuk dalam hitungan. Catatan saya berikutnya, ternyata saudara, Tuhan selalu punya hitungan. Tuhan selalu punya hitungan. Dan orang yang akan dihitung oleh Tuhan, hanya orang yang punya kepercayaan kepada Yesus Kristus dan tetap konsisten dalam iman percayanya kepada Tuhan. Tidak cukup menerima, tidak cukup percaya. Tapi konsistensi kita dalam mengiring Tuhan, itu akan dihitung oleh Tuhan. Itulah sebabnya sekalipun bangsa Israel pilihan Tuhan, karena mereka menolak Mesias anak Tuhan, maka keselamatan pun terbuka buat bangsa lain. Saudara jangan tanya dulu kenapa firman-Nya seperti ini, kita kan lagi tahun baru. Sebentar, bagian terakhir saya akan beritahu saudara. Karena saya pun bertanya, Tuhan kenapa harus firman-Nya seperti ini? Ya, waktu saya duduk di situ, saudara tahu Tuhan nyampaikan sesuatu dalam hati saya. Kenapa sih Rasul Paulus jadi ditambahkan Rasul yang baru? Bukankah dari Allah hanya dipilih 12, hanya satu yang gagal dan penggantinya sudah ada? Kenapa harus satu lagi? Saya nggak pernah bertanya seperti itu. Duduk kaitannya dengan firman Tuhan ini. Ya, justru karena anugerah terbuka buat bangsa lain, maka Rasul Paulus itu diangkat menjadi rasul buat bangsa bukan Yahudi. Rasul Paulus katakan, aku Yahudi, tapi aku dipilih untuk orang yang bukan Yahudi. Aku rasul bukan bangsa Yahudi. Saya kaget yang seperti itu. Kenapa? Harus ada Rasul Paulus karena ada orang-orang yang percaya di luar daripada orang Yahudi. Ada orang-orang percaya yang menerima Yesus sebagai juru selamat di luar orang pilihan. Yang kemudian akan dihitung masuk dalam imamat yang rajani itu. Kita bukan imamat rajani yang dari awal saudara kasih Tuhan. Kita hanya penerima anugerah dan kemudian dihitung dan masuk di situ. Ada yang pernah bertanya kenapa Rasul Paulus ditambahkan menjadi Rasul? Tuhan kasih jawabannya ketika saya bertanya seperti itu. Karena harus ada bangsa di luar Yahudi yang harus dipulihkan, diselamatkan. Yang kemudian beriman kepada Tuhan. Yang kemudian masuk dalam golongan imamat yang rajani. Saudara, tidak mudah untuk menjadi umat pilihan. Harus punya iman. Itu hitungan kedua. Bahwa ternyata keselamatan itu hanya akan ada kalau ada iman. Karena itu Alkitab dengan tegas berkata, iman kalau tidak bertindak, itu iman yang mati. Karena iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita percayai. Tapi tadi saya duduk, Tuhan kasih dalam hati saya seperti ini. Iman itu adalah sesuatu yang bergerak dalam hidupmu, yang membuat kau tetap bisa bergantung kepada Tuhan. Iman itu adalah suatu kuasa yang bergerak di dalam diri kita karena kita percaya Yesus Tuhan. Yang membuat kita terpaut kepada Tuhan, terhubung kepada Tuhan. Yang membuat kita tidak terputus lagi dengan Tuhan. Iman itu membuat kita terikat dengan Tuhan.
Itulah sebabnya Rasul Paulus dipilih menjadi rasul buat bangsa-bangsa lain. Supaya bangsa lain yang kemudian percaya kepada Yesus Kristus diikatkan kepada Yesus Kristus. Diikatkan kepada keimamatan Israel yang kemudian kita semua masuk dalam keimamatan itu. Apa terlalu teologis nih penjelasannya? Saudara, kita hanya orang yang tadinya tidak terhitung. Tapi terhitung karena ada penolakan bangsa Israel. Mungkin ini pernyataan yang sedikit keras ya. Kalau seandainya gak ada penolakan bangsa Israel, saya tahu tidak akan ada umat perjanjian baru. Jadi umat perjanjian baru itu yang seperti kita ini, saya tahu itu lahir karena adanya penolakan bangsa Israel. Ya, anugerah terbuka buat bangsa-bangsa lain karena ada sebuah penolakan umat pilihan. Saya kaget saudara kasih Tuhan ketika ada pernyataan seperti ini Tuhan taruh di dalam hati saya, dalam roh saya. Itu sangat mengingatkan saya sebagai yang bukan orang Israel. Nah saya bagikan kepada saudara supaya kita semua sadar. Ingat, kita ini hanya penerima anugerah. Alkitab sudah berkata tadi, kita dulunya bukan orang yang disayang. Kita dulunya bukan orang yang menerima cinta. Tuhan datang, cintanya hanya untuk orang Israel. Ibarat nih saudara ya, orang pacaran gitu loh. Ya. Ini sang pria datang mencari cintanya. Tapi kemudian orang yang dicintai itu menolak dia. Maka cintanya berpaling ke tempat lain. Yang seperti itu belum berada dalam kehidupan kita. Ketika orang yang kita sayangi menolak kita, mau tak mau hati kita bagi sama orang lain. Betul? Betul? Ini bukan perselingkuhan saudara. Tapi ini fakta, ini realita yang terjadi mengenai hubungan di hadapan Tuhan. Kalau kita yang udah dihitung seorang Tuhan, tetap konsisten kepada Tuhan supaya nggak berpaling Tuhan ke tempat lain. Ya sekali lagi kita ini hanya dampak dari penolakan. Kalau nggak orang Israel nggak tolak, kita nggak masuk dalam anugerah itu. Dan dengan pengakuan iman percaya kita, seorang Tuhan, kita masuk dalam pilihan Tuhan. Bagian terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara. Tidak semuanya orang yang mengaku Yesus Tuhan yang akan diselamatkan. Sekali lagi, itu hanya berlaku bagi orang yang punya konsistensi di hadapan Tuhan. Di dalam iman percayanya. Karena sebagai umat pilihan pun bisa gugur. Apalagi kita yang awalnya bukan orang pilihan. Pasti bisa gugur. Tapi kalau ada konsistensi iman kita kepada Tuhan. Itu yang membuat kita tetap melekat. Dan tetap ada di dalam perjanjian. Hanya orang yang konsisten di hadapan Tuhan. Yang hidup di dalam perjanjian. Bahkan apa yang Tuhan katakan. Mengenai setiap orang yang menerima dia. Itu akan digenapi. Tidak akan ada yang digagalkan. Tidak akan ada yang dipotong. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Iya, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian tadi. Ku hidup karena percaya. Kami bersyukur Tuhan. Karena kami kemudian tergolong menjadi orang yang dipilih Allah. Kami bersyukur Tuhan. Karena kami kemudian menjadi penerima anugerah yang sebenarnya tidak layak. Tapi bukan berarti kami harus bangga karena umat pilihan-Mu menolak Engkau lalu anugerah itu terbagi kepada kami. Hari ini ditegaskan
kami perlu konsisten dalam iman kami. Kami perlu konsisten dalam kepercayaan kami. Karena hidup kami ini hanya oleh karena percaya. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, berharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah. Kami mau konsisten di hadapan-Mu Tuhan. Ku tidak akan menyerah, Meski itu dalam kesesakan. meski dalam kesesakan. Seluruh hidup kami dalam genggaman. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari semua jemaat saja. Dari awal katakan, ku hidup karena percaya. Semua dengan segenap hati. Inilah realita kita sebagai orang yang awalnya tidak dijanjikan. Inilah faktanya. Kita bukanlah orang yang disayang, kemudian terpilih menjadi orang yang disayang. Selalu ada di dalam. Mari kita bangkitkan pengharapan kita. Katakan, ku tidak akan menyerah. Akan menyerah. Meski dalam kesesakan. Dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan sama-sama, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari sekali lagi katakan sama-sama.
sama kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan yang besar. Hari ini kita menerima pengertian kita kemudian menjadi orang yang disayang Tuhan. Kita menjadi orang yang dihitung Tuhan. Kita menjadi imaman perjanjian baru. Oleh karena penolakan umat pilihan Allah. Shikiara balabaya se. Ibiriata karamanalabaya shikarabata. Hiaramanalabaya shikarabata karabaya se. Haleluya. Kami puji, kami tinggikan namamu, kami agungkan namamu, kami muliakan Engkau. Yesus Raja, Yesus berdaulat, Yesus berkuasa. Haleluya. Shigiara marabaya sirabata. Kami bersyukur Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan tentang tahun ini, tapi Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Buat orang yang konsisten di hadapan Tuhan, apa yang Tuhan janjikan tetap akan digenapi. Kita akan sama seperti janda Sarpat di tengah kekeringan. Ketika dia memilih untuk sepakat dengan Nabi Elia. Ketika dia memilih untuk sepakat dengan Tuhan. Maka dia terpelihara di masa kekeringan itu. Sekalipun kekeringan, sekalipun badai akan datang menerpa kita. Tapi Tuhan sudah memberikan buktinya. Bahwa setiap orang yang bergantung kepada Tuhan, badai tetap bukanlah masalah. Kekeringan bukanlah masalah. Karena bagi orang yang konsisten kepada Tuhan, Tuhan akan tetap menjadi penolong. Tuhan akan tetap menjadi penyelamat. Tuhan tetap akan menggenapi janjinya. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, apapun yang kami dengarkan hari ini, materaikan itu dalam setiap iman kami. Inilah modal kami untuk menjalani tahun ini. Kami hanya perlu konsisten di hadapan Tuhan. Supaya kami tetap ada di dalam anugerah Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya undang dengan hormat para pelayan perjamuan suci untuk tampil ke depan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Apapun yang terjadi juga Tuhan, tahun 2023 kami tetap percaya umat-Mu yang berkomitmen itu tinggal di tanah Goshen. Dan kuasa gelap apapun tidak bisa menjamah umat-Mu. Terlebih pada siang hari ini di hadapan kami tersedia roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sebelum kami sambut, kuduskan dengan darah-Mu. Kuduskan semua umat-Mu dan para pelayan, hamba-hamba-Mu dengan darah-Mu Tuhan. Agar kami dapat layak menyambut tubuh dan darah-Mu. Kami dapat hidup kekal bersama-sama Engkau di dalam kerajaan-Mu. Kami ucap syukur dan kami mau sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Dengan Darahmu kau tebus dosaku. benar Tuhan. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Sekali lagi. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakku. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Rajaku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, Saya jemput kita ku bangkit berdiri. panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Rajaku. Sekali lagi. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Rajaku. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Rajaku. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Rajaku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Rajaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah roti sulun yang pertama kali
di tahun 2023. Jikalau saudara percaya, kita mau angkat di atas kepala kita dan pandang salibnya Tuhan. 2023 yang lalu, tahun yang lalu, dia sudah mati bagi kita. Mari kita mau dengarkan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya? Mari kita mau makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar. Mari kita mau angkat cawan di atas kepala kita. Haleluya. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya? Mari kita mau minum dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Amin, haleluya. Yesus, 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 ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Terima kasih Tuhan atas tubuh dan darah-Mu. Kami mendapat kekuatan baru, hikmat yang baru, urapan yang baru mengalir dalam hidup kami. Untuk menghadapi tahun-tahun 2003 yang penuh dengan mujizat, yang penuh dengan pengharapan baru, yang penuh dengan sukacita damai sejahtera. Kami percaya dunia tidak semakin baik, semakin jahat. Tetapi di dalam Kristus Yesus Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih atas firman-Mu. Kami ucap syukur, kami makin kuat, kami makin kokoh, kami makin bertumbuh di dalam firman-Mu. Ajari kami hari demi hari agar dapat menjadi garam dan terang dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, berkati juga liburan mereka kemanapun juga mereka berada. Pelihara mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Kau berkati juga sidang jemaat-Mu, pekerjaan usaha sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi sidang jemaat akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pula lah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.